Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pembelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar tentang penyetaraan reaksi redoks. Nah, bagaimanakah reaksi yang setara itu? Syarat reaksi setara itu yang pertama, jika jenis atom pada sisi reaktan itu sama dengan jenis atom pada sisi produk. Kemudian syarat yang kedua, jumlah atom pada sisi reaktan sama dengan jumlah atom pada sisi produk. Dan yang ketiga, yaitu jumlah muatan pada sisi reaktan itu akan sama dengan jumlah muatan pada sisi produk. Ini hanya berlaku khusus untuk reaksi redoks, ya, syarat yang ketiga ini. Nah, cara menyetarakan reaksi redoks itu ada dua. Yang pertama dengan menggunakan setengah reaksi ion atau SRI, dan yang kedua dengan menggunakan perubahan bilangan oksidasi atau PBO. Kali ini kita akan membahas dulu bagaimana menyetarakan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi ion. Oke, langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, tentukan unsur yang mengalami reaksi redoks, kemudian pisahkan reaksinya. Langkah yang kedua, samakan jumlah atom tiap spesi dengan cara menuliskan koefisiennya. Kemudian langkah yang ketiga, samakan jumlah atom H dan O dengan cara, jika dalam suasana asam, jika reaksi itu berlangsung dalam suasana asam, maka untuk spesi yang kekurangan atom H, kita menambahkan ion H+. Kemudian untuk spesi yang kekurangan atom O, kita menambahkan H2O. Akan tetapi, kalau reaksi redoks itu berlangsung dalam suasana basa, maka jika spesi itu kekurangan atom H, kita menambahkan H2O. Dan jika spesinya itu kekurangan atom O, maka kita akan menambahkan ion OH-. Setelah kita menyamakan jumlah atom H dan O, maka di sini langkah yang keempat, samakan muatan kedua ruas dengan menambahkan elektron. Dan langkah yang terakhir, samakan jumlah atom-atom yang lain dengan menuliskan koefisiennya. Nah, contoh di sini kita akan menyetarakan persamaan reaksi redoks. Oke, sekarang perhatikan contoh soal berikut. Setarakan persamaan reaksi redoks berikut ini dengan menggunakan cara setengah reaksi ion. Jadi ini antara reaksi Cr2O72- ditambah Sn2+ menjadi Cr3+ plus Sn4+ yang berlangsung dalam suasana asam. Langkah yang pertama, kita menentukan spesi atau unsur yang mengalami perubahan Bilox dan mengelompokkannya menjadi reaksi redoks, ya. Jadi yang pertama, ini kita hitung dulu Bilox Cr, ya. Nah, Cr di sini ada 2, ya. Ada 2 Cr, kemudian oksigennya ada 7. Biloxnya oksigen itu selalu min 2 dikali banyaknya oksigen ada 7 sama dengan min 2, ya. Total jumlah biloxnya sama dengan muatannya. Berarti di sini 2 Cr min 14 sama dengan min 2. 2 Cr sama dengan min 2 plus 14. Atau 2 Cr sama dengan plus 12, sehingga untuk Cr sendiri biloxnya adalah plus 6. Nah, dari sini kita sudah ketahui, kita tuliskan persamaan reaksinya Cr2O72- ditambah Sn2+ menjadi Cr3+ plus Sn4+. Kita perhatikan di sini Cr-nya dari plus 6, dia berubah menjadi plus 3. Sedangkan Sn-nya dari plus 2 berubah menjadi plus 4. Oke, berarti di sini, ya, dari Cr2O72- menjadi Cr3+, biloxnya turun, maka mengalami reaksi reduksi.
Kemudian untuk Sn, biloxnya dari plus 2 menjadi plus 4 naik, maka mengalami reaksi oksidasi. Oke, sekarang langkah yang pertama kita tuliskan secara terpisah. Yang mengalami reaksi reduksi adalah Cr2O72- menjadi Cr3+. Kemudian yang mengalami reaksi oksidasi itu adalah Sn2+ menjadi Sn4+, ya. Kemudian langkah yang kedua, kita menyamakan jumlah atomnya, ya. Pada reaksi reduksi kita perhatikan Cr di ruas kiri atau di ruas reaktan Cr-nya ada 2, di ruas kanan hanya ada 1, sehingga kita harus menyamakan, memberikan koefisien 2 di depan Cr. Jadi Cr2O72- menjadi 2Cr3+. Sedangkan pada reaksi oksidasinya tetap ya, karena di sini tidak ada jumlah unsurnya sudah sama. Jadi Sn2+ menjadi Sn4+. Oke. Kemudian langkah berikutnya, ya, langkah yang ketiga di sini diapakan? Menyamakan jumlah oksigennya. Ya, karena di sini kan masih belum ada, yang di sini ada oksigen, di ruas kanan masih belum ada oksigen. Maka kita samakan dulu jumlah oksigennya. Dengan cara apa? Menambahkan H2O karena berlangsung dalam suasana asam. Ya. H2O yang ditambahkan berapa? Sebanyak oksigen yang ada, ya. Jadi di sini ada 7, di sini belum ada, berarti nanti kita tambahkan H2O sebanyak 7, ya. Jadi Cr2O72- menjadi 2Cr3+ ditambah, nah di sini kita menambahkan H2O sebanyak 7, ya, ditambah 7H2O. Oke, kemudian langkah berikutnya, ya, untuk yang oksidasi di sini karena tidak ada penambahan oksigen, berarti kita tuliskan tetap pada oksidasi tetap Sn2+ menjadi Sn4+. Nah, langkah berikutnya, ya, kita perhatikan di sini, ya, di ruas kanan ada penambahan H2O, berarti ada penambahan juga H+-nya nanti, karena di sini ada atom H, di ruas kiri tidak ada, maka kita harus menambahkan H+ sebanyak berapa? Sebanyak di sini sama dengan ini, 7 kali 2, berarti ada 14 H+ yang akan kita tambahkan di ruas kiri. Jadi pada reaksi reduksi, ya, Cr2O72- ditambah H+ sebanyak berapa tadi? 14, ya, ditambah 14 H+ menjadi Cr menjadi 2Cr3+ ditambah 7H2O. Sedangkan untuk reaksi oksidasinya itu tetap Sn2+ ditambah Sn4+. Oke, kita samakan muatannya. Muatan di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Jadi kita akan menyamakan jumlah muatannya dengan cara menambahkan elektron. Ya, kita tambahkan elektron untuk menyamakan muatan. Sekarang kita hitung dulu muatannya. Di sini ada -2, ya. Yang di sini
2. Oke. Di sini muatannya kan min 2 ya. Ini min 2. Di ruas kiri min 2 ditambah 14. Ya, 14 plus berarti plus 14. Berarti total muatannya di sini adalah plus 12. Sedangkan di ruas kanan, perhatikan, di ruas kanan ini ada 2CR 3 plus, berarti 2 kali 3 plus ada plus 6. Nah, supaya ruas kiri dan ruas kanan itu sama, tadi kita menyetarakannya dengan menambahkan elektron. Sehingga elektron yang akan ditambahkan berapa? Biar sama berarti elektron kan muatannya negatif ya. Berarti di sini plus 12 ditambah 6 elektron. Sehingga nanti akan muatannya akan sama. Jadi plus 6 ya. Sehingga di sini kita bisa tuliskan Cr2O72- ditambah 14H plus ya, ditambah 14H plus ditambah elektron sebanyak berapa tadi? 6 ya, ditambah 6 elektron sama menjadi ya, di sini menjadi 2Cr3 plus ditambah 7H2O. Kemudian untuk yang reaksi oksidasi, sekarang kita hitung. Untuk reaksi oksidasi di sini di ruas kiri ya, di ruas kiri itu plus 2. Ini menjadi ya, sorry. Ini tadi menjadi, bukan plus. Oke, di ruas kiri ada plus 2. Ini ya, ini ada plus 2. Sedangkan di ruas kanan ada plus 4. Nah, supaya sama ya, maka kita menambahkan elektron di ruas kanan sebanyak 2 elektron ya. Kalau kita tuliskan di sini Sn2 plus menjadi Sn4 plus ditambah 2 elektron. Ya, ditambah 2 elektron. Oke, kalau sudah ya, di sini kita bisa gabungkan lagi ya. Di sini kita akan menjumlahkan reaksi oksidasi dan reaksi reduksinya. Oke, kita jumlahkan. Maka pada saat menjumlahkan, perhatikan di sini kita harus menyamakan jumlah elektronnya. Ya, kita harus menyamakan jumlah elektronnya. Di reaksi reduksi kan ada 6 elektron, sedangkan di reaksi oksidasi ada 2 elektron. Sehingga di sini harus kita kalikan dengan 3 supaya nanti sama hasilnya 6 elektron ya. Nah, jadi kalau kita jumlahkan, maka kita bisa tuliskan di sini Cr2O72- ditambah 14H plus ditambah 6 elektron ditambah, ini kan nanti dikalikan 3 ya, berarti ditambah 3Sn2 plus menjadi 2Cr3 plus ditambah 7H2O ditambah 3Sn4 plus ditambah 6 elektron. Ini sama-sama punya 6 elektron di ruas kiri dan ruas kanan, sehingga bisa kita coret di sini. Ya, kita coret sehingga untuk persamaan akhirnya Cr2O72- ditambah 14H plus ditambah 3Sn2 plus menjadi 2Cr3 plus ditambah 7H2O ditambah 3Sn4 plus. Oke, ini adalah persamaan reaksi setaranya.
Oke, jadi dari contoh soal yang kita tuliskan caranya tadi, kalau kita tuliskan secara sederhananya, yaitu untuk reaksi reduksinya sama ya tadi ya. Kemudian ini, oke, hasil akhirnya. Nah, jadi persamaan setaranya tadi adalah 14H plus ditambah Cr2O72- ditambah 3SN2 plus menjadi 2Cr3 plus 3SN4 plus ditambah 7H2O. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua, kalian bisa pahami ya. Jadi langkah yang pertama sama ya. Di sini menyamakan jumlah atom yang mengalami reduksi dan oksidasi. Caranya sama, kita hitung dulu. Kemudian langkah yang kedua menyamakan jumlah atom O dan H. Kemudian langkah yang ketiga menyamakan jumlah muatannya ya, antara reaksi reduksi dan oksidasi. Langkah yang keempat menyamakan jumlah muatan dan menjumlah reaksinya. Kemudian ya sama caranya seperti tadi. Kemudian diperoleh hasil akhir atau persamaan setaranya 8H plus ditambah 3S2- ditambah 8NO3- menjadi 3SO42- ditambah 8NO ditambah 4H2O. Nah, kemudian langkah terakhir kita kembalikan lagi ke reaksi molekulnya. Nah, ini ada latihan soal, silakan kalian coba kerjakan ya. Kerjakan di buku tugasnya. Oke, untuk persamaan reaksi atau penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi ion ya, dengan dalam suasana asam ya, kita sudah bahas. Berarti pada pertemuan berikutnya nanti Ibu akan jelaskan penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi ion dalam suasana basa. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.